السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Marilah senantiasa kita berusaha bersungguh-sungguh memaksimalkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita sekalian. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dari kisah tadi malam saya kutip kembali ulang karena ada yang kurang lengkap, bahwasanya ada seorang dai dari Maroko, yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Kalau diartikan mimpi bertemu dengan Rasulullah, jin pun tidak bisa menyerupai Rasulullah. Jadi setan pun tidak bisa menyerupai Rasulullah. Dan mimpi yang ditimbulkan harus jelas sesuai dengan ciri-ciri Rasulullah dalam hadis beliau. Ya. Jadi bagaimana wajah beliau, bagaimana tinggi besar beliau, itu harus jelas. Tidak sekedar ngaku-ngaku bertemu dengan Rasulullah kemudian dianggap itu Rasulullah. Ya. Misalnya bentuknya beda, rupanya beda. Saya bertemu Rasulullah, warnanya apa? Hitam. Nah, tidak bisa. Hitam dan seram dan lain sebagainya, ngaku Rasulullah. Nah, itu berarti setan. Ya. Jadi ketika bermimpi bertemu Rasulullah harus jelas sesuai dengan riwayatnya. Ya, baik, saya ulangi kembali bahwasanya dai yang dari Maroko yang bermimpi Rasulullah ini menyampaikan, wahai fulan, ya ketemulah fulan bin fulan bin fulan di daerah dekat Masjidil Haram sana, ya enggak jauh. Karena apa? Karena dia termasuk penghuni surga, termasuk ahli surga. Besok lagi bermimpi lagi, ya silakan dia kaget, tidak yakin benar enggak ini dari Rasulullah dalam mimpi itu. Sampai ketiga kali mimpi yang sama, wahai fulan, ya, temuilah fulan bin fulan karena dia masuk ahli surga. Sampai ketiga kalinya, akhirnya dia mau tidak mau harus mempersiapkan untuk pergi ke haram. Ya, sekaligus untuk menemui fulan bin fulan tadi. Ya, dia mempersiapkan perbekalan, uangnya dan lain sebagainya, sekaligus untuk umroh. Habis dari umroh, ya, dia bersama ulama yang lain mencari alamat yang tersebut, ya, dan ketemulah di tempat suatu desa, katakanlah desa yang kuno. Ya, di situ dia tanya kepada orang-orang, mau nemui fulan bin fulan. Kaget orang desa sana. Ulama-ulama ini, syekh saya ini mau menemui fulan bin fulan itu tadi. Padahal dia orangnya biasa. Tidak kelihatan ahli sujud, tidak kelihatan orang yang tekun beribadah, pakaiannya pun pakaian biasa dan lain sebagainya. Ya. Tapi ternyata memaksa untuk tetap bertemu dengan dia. Setelah ketemu, ya, dia kaget, wahai fulan, saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah bahwasanya engkau adalah surga. Kaget dia. Masa orang kayak saya ini pantas disebut ahli surga? Saya ini, kata dia itu, termasuk orang yang paling buruk di sini, yang tidak baik dan sebagainya, dia sebutkan seperti itu. Ya. Terus dia kayak tidak ada baiknya. Ya, bukan dia sendiri yang menyebut, masyarakatnya pun menyebut yang demikian. Ya. Akhirnya dikoreksilah oleh yang dai yang mimpi tadi. Kamu punya amalan apa?
Sehingga dalam mimpi Rasulullah menyebut kamu sebagai ahli surga. Ya. Dikorek terus sampai ketemulah bahwasanya ya dia ketika tetangganya meninggal, ya, suaminya dari keluarga itu, dia pada waktu itu berazam berjanji bahwasanya gaji dia akan diberikan setengahnya kepada anak yatim itu. Ya. Jadi gaji dia separuhnya akan diberikan kepada anak yatim itu. Ternyata itulah yang masuk dalam mimpi seorang dai itu yang disebutkan Rasulullah sebagai ahli surga. Ya. Terus selanjutnya akhirnya dia intinya mau bertobat kepada Allah, diajaklah ke Masjidil Haram, sholat rakaat pertama menangis, rakaat selanjutnya menangis dia. Akhirnya rakaat yang terakhir dia sujud. Ya, dia sujud, dalam sujudnya dia tidak kembali lagi sudah, alias diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dari kisah ini betapa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil meletakkan sisi kemanusiaan dengan pahala yang sangat besar sekali. Meletakkan sisi membantu orang lain dengan pahala yang besar tadi. Membantu tetangga dengan pahala yang Masya Allah besar tadi. Ini merupakan bukti bahwasanya ya, Islam itu sangat cinta dengan membantu sesama orang lain. Hablum minallah, hablum minan nas. Jadi masalah tetangga dalam Islam itu diutamakan. Tetangga lapar harus tahu, katakanlah. Tetangga punya kebutuhan harus tahu. Karena kita ketika tidak ada, ketika mati, siapa yang bantu pertama kali adalah tetangga. Kita punya saudara, punya adik dan lain sebagainya, tapi jauh. Kira-kira yang bantu duluan siapa? Tetangga. Jadi kita punya ini, punya itu, yang bantu duluan adalah tetangga. Semua itu tetangga yang paling utama. Oleh karena itu kita dianjurkan tidak benci kepada tetangga, tidak ngerasani tetangga, tidak menilai sisi baik, sisi buruknya tetangga. Bagaimanapun tetap mendahulukan tetangga. Bahkan kalau kita belum bisa membantu, minimal mendoakan, ya Allah, tetangga saya anaknya baru lahir, berilah kelancaran. Ya Allah, tetangga saya ada kebutuhan, berilah kelancaran. Ya Allah, tetangga saya punya hajat, berilah kelancaran, dan lain sebagainya. Tidak harus dia tahu, karena doa yang tidak ditahu oleh saudara yang lain, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kisah yang pertama. Lanjut ya. Kemudian karena terakhir bentar lagi kita insya Allah ya. Kemudian kisah yang kedua adalah, ini saya tekankan sekali, karena apa? Gaya hidup sekarang itu lebih tinggi daripada kebutuhan hidup. Ya. Maksudnya keinginan manusia itu lebih tinggi daripada untuk memenuhi kebutuhan. Jadi keinginan itu di luar kebutuhan. Ya. Kembali lagi kepada suatu hal. Ada seorang yang, mohon maaf, ini salah satu pimpinan cabang perbankan, katakanlah seperti itu. Ya, dia rajin sholat, rajin puasa, rajin umroh, bisa jadi rajin haji juga. Ya, pokoknya rutin lah, ibadahnya top markotop, katakanlah begitu. Kemudian ketika sudah wafat, meninggal dunia, dikuburkanlah. Ketika sudah dimakamkan, ternyata makam yang dia tempati itu jatahnya orang lain, bukan miliknya dia. Akhirnya yang punya, katakanlah tempat makam itu, dia protes. Kenapa dimakamkan di sini? Ini punya untuk saudara saya dan lain sebagainya. Ini untuk saya dan sebagainya. Setelah itu mau tidak mau terjadi perdebatan. Akhirnya disepakati digali kembali, mau dipindah ke tempat yang lain. Akhirnya bersama keluarganya, ibunya pun yang almarhum ikut hadir di situ. Dibukalah kuburan itu, makam itu. Sampai kepada kayunya, ternyata sudah terbakar kayunya tadi itu. Sudah terbakar, ya, sudah menjadi arang. Semuanya kaget, termasuk ibunya yang menyaksikan anaknya ini anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, bertakwa kepada Allah kelihatannya. Tetapi ini malah salah satu sebab dia bekerja di tempat yang riba.
Dia bekerja di tempat yang riba, yang selama ini mohon maaf tempat riba itu dibanggakan oleh orang tua, dibanggakan oleh kebanyakan orang. Wow, gagah, sudah bekerja di sini sebagai kepala cabang, kepala bagian dan lain sebagainya. Tapi apa kata Allah? Orang yang riba itu dalam hadis Rasulullah kan, itu dosanya lebih besar daripada seorang anak yang berkumpul dengan ibunya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi ini salah satu gambaran bahwa seperti ini harus kita berantas.